Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus salati al-awwal wa raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa inda rafi'i minhu wa inda al-qiyami min at-tasyahudil awwali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus salati mendarahkan sunnah hayat. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah yang berupa gerakan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika takbiratul ihram dan ketika rukuk dan ketika bangun dari rukuk dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Di gerakan-gerakan takbir tersebut hukumnya sunnah pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat rukuk, ketiga saat i'tidal, dan keempat ketika berdiri setelah tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Asani wat'ul yamini wa ala kulli shimali. Yang kedua, sunnah yang berupa gerakan, yaitu meletakkan tangan yang kanan pada tangan yang kiri, pada pergelangan tangan yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu al-iftitah. Al-iftitah ba'da takbiratul ihram. Jadi setelah sunnah hayah yang ketiga, yaitu membaca doa iftitah, yaitu lafadznya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amartu wa ana minal muslimin. As-salisu at-ta'awudzu. Setelah takbiratul ihram, yaitu membaca Fatihah. Sebelum Fatihah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz itu hukumnya sunat. Jadi sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, kita melafadzkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu
sunnah hay'ah. Al-khamisu at-ta'minu, yang nomor 5 yaitu membaca amin ketika setelah Fatihah selesai, ketika imam melafadzkan waladhdallin atau kita sendiri melafadzkan waladhdallin, lalu meneruskan dengan lafaz amin. Itu sunnah tergolong sunnah ya. Nomor 6 qiraatu surati ba'dal Fatihah. Nomor 6 membaca surat-suratan yang pendek atau yang panjang juga boleh, tapi yang sering kita amalkan yaitu membaca surat-suratan pendek. Contohnya surat Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat An-Nasr, surat Al-Kautsar dan lain sebagainya. As-sadisu as-sabi'u al-jahru fi mawdihi wal israru fi mawdihi. Yang nomor 6 sunnah hay'ah yaitu mengeraskan suara pada tempatnya jahar, pada tempatnya keras, yaitu ketika malam hari. Ketika malam hari itu setelah salat maghrib, isya dan subuh, itu di rakaat yang pertama dan rakaat kedua itu si imam membaca Fatihah dengan suara yang lantang atau keras, dan membaca pelan pada tempatnya pelan, yakni ketika sholat zuhur dan asar itu imam membaca Fatihahnya pelan. Begitu juga ketika sholat maghrib dan isya dan subuh, ketika rakaat ketiga keempat itu bacaannya dibaca dengan pelan atau rendah, suara rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas utakaping songo iku takbiratul intikal, yaitu membaca takbir, yaitu melafadzkan Allahu Akbar setiap gerakan-gerakan pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Terima kasih Mas Dil. Memberikan yaitu membaca takbir ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, yaitu dari berdiri terus rukuk ke i'tidal dan lain sebagainya, itu dibacakan dengan semangat Pak Ustadz ya. Terima kasih atas pemberian semangatnya. Jadi membaca apa tadi? Takbir intikal itu ketika pindah dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Al-ashiru at-tasbihu lil i'tidali. Ketika i'tidal itu membaca tasbih. Tasbihnya
dal yaitu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kita membaca tasbih yang berupa sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Melafadzkan tasbih tersebut hukumnya sunnah hay'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiyah Asyarah Al-Asiru atas bihi fi ruku' wa sujud. Yang nomor 10 adalah yaitu membaca tasbih ketika ruku' dan ketika sujud. Ketika ruku' itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Untuk bilangannya itu bisa 1 kali, bisa 3 kali. Kalau ingin khusyuk ya 10 kali juga boleh. Tasbih dibaca sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiyah Asyara wat'ul yadaihi fitasyahudi ala fakhidaihi nasyiran yusrahu qabidan yumnahu illal musabikah. Yang nomor 11 yaitu meletakkan kedua tangan pada saat tasyahud, pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir, yaitu pada kedua paha, dengan cara tangan yang kiri itu dibuka atau di bahasa Jawanya dibeber. Untuk tangan yang kanan itu digenggam kecuali hanya jari-jari penunjuk. Itu juga termasuk sunnah hay'ah. Al-Tsani Asyara al-iftirasu fi jamil jalsati. Nomor 12 adalah duduk iftiras di semua duduk. Jadi ketika rakaat pertama setelah sujud kok duduk, itu dinamakan duduk iftiras. Jadi di setiap rakaat pasti ada. Jadi setiap duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftiras. Dengan cara bagaimana? Dengan cara telapak kaki diduduki, itu duduk iftiras. Telapak kaki yang sebelah kiri diduduki, sebelah kanan jinjit. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisa asyara at-tawarruku fil jalsati al-akhirah. Selanjutnya yang nomor 13 adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk ketika tahiyat akhir. Itu juga termasuk sunnah hay'ah. Yang nomor 14 yaitu atas limu asaniyatu, membaca salam yang kedua. Ya, salam yang pertama ke arah kanan itu hukumnya wajib atau rukunnya sholat. Kalau yang ke kiri itu hukumnya sunnah, yakni sunnah hay'ah. Yang ke 15 niatul khuruju min sholat, berniat keluar dari
sholat, itu juga termasuk sunnah hay'ah. Jadi sunnah-sunnah hay'ah ini jumlahnya ada 15. Kita sudah tiap hari melaksanakan, pastinya kita sudah paham. Selanjutnya mubtilatus sholati, menerangkan sesuatu yang membatalkan sholat. Al-awalu al-kalam al-amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Di ketika sholat tiba-tiba memanggil seseorang, atau dipanggil terus menjawab, itu pokoknya mengeluarkan suara selain lafaz-lafaz yang ada di dalam sholat. Itu berbicara dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Jika dipanggil tiba-tiba menjawab dalam, nah itu kata-kata dalam itu membatalkan sholat. Atau memerintah seseorang, Renio, kesini cepat, nah itu juga membatalkan sholat karena berbicara dengan sengaja. Dikali sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama huwa at-tasbihu wal takbir wa qiraatul Qur'an. Di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat itu adalah tidak pantas di dalam sholat mengatakan sesuatu dari kalamnya manusia. Di kalamnya manusia itu tidak pantas. Karena sesungguhnya innama huwa at-tasbih, karena sesungguhnya di dalam sholat itu adalah mengandung bacaan tasbih, mengandung bacaan takbir, dan mengandung bacaan Al-Quran. Jadi bacaan kalamnya manusia itu membatalkan sholat. Maksudnya bahasa-bahasa kita yang bukan bacaan Quran atau takbir atau tasbih itu membatalkan sholat. Yang kedua, al-amalu al-kasir, biqauli sallallahu alaihi wasallam, imasil haso in kunta qailan famarrotan wahidatan. Yang kedua yang membatalkan sholat yaitu bergerak, menggerakkan tangan atau kaki atau kepala itu dengan jumlah yang sangat banyak, yakni dikatakan banyak itu ketika melebihi 3, ketika berjumlah 3 gerakan. Ketika lebih dari 2 gerakan itu dinamakan gerakan yang banyak. Jadi ketika sholat kok kaki kita jalan-jalan, berjalan ke arah kiri atau ke kanan, atau tangan kita bergerak-gerak ketika anggota badan kita ada yang gatal, kita menggaruk-garuk sebanyak 3 kali, itu membatalkan sholat.
atau tangan kita menggerakkan bergerak ketika membenahi songkok kita yang mau jatuh, tapi kok yang bergerak kedua tangan sampai 3 kali, itu juga membatalkan sholat. Itu cara mengukur atau ketika ada anggota badan yang gatal, itu tangannya itu ditempelkan gini, tapi cuma satu jari aja yang bergerak begini. Kalau semua ngukur begini, ini membatalkan sholat. Kalau begini, yang tidak membatalkan sholat itu tangan ditempelkan semua, lalu cuma jari satu saja begini yang bergerak, itu tidak membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu wal qahqahatu, tertawa, wa misluha al-buka wal anin wa tanjuh indahara min zalika harfun lahu maknan aw harfan walam yang laku maknan walam yakun lahu maknan, yaitu tertawa terbahak-bahak atau menangis atau merintih. Itu membatalkan sholat. Aku sekalian selamat berkabung damai, selamat berkabung. Yang nomor 4, al-aktu wa syurbu andan kasiron kana awqalin aw kasiron wa ingkana nasian aw jahilan. Jadi yang membatalkan sholat yang nomor 4, makan dan minum. Apa bisa makan dan minum pada saat sholat? Bisa, yaitu ketika kita habis makan, itu di dalam mulut kita masih terdapat yaitu sisa-sisa makanan, tapi belum kita hilangkan, lalu kita telan. Nah, itu namanya memakan suatu makanan, itu membatalkan sholat. Atau kita habis minum minuman yang manis, lalu kita telan di ludah kita yang manis tersebut. Nah, itu juga membatalkan sholat. Walaupun orang tersebut tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, jadi makanya harus tahu, makanya harus belajar ilmunya sholat. Jadi makan dan minum itu membatalkan sholat. Kalau dia bodoh tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu wajib kita belajar ilmunya sholat. Al-khamisu tarku ruknin min arkaniyas al-fawadu sarimin syurutiyah. Jadi yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan rukun dari beberapa rukunnya sholat. Di antara rukun sholat contohnya adalah membaca Fatihah, niat terus membaca Fatihah dan lain sebagainya. Itu ditinggalkan. Ini kita sholat tidak membaca Fatihah, yang penting cuma gerakannya saja, itu sholatnya tidak sah. Atau meninggalkan syarat-syaratnya sholat. Ya, syarat-syaratnya sholat itu syarat-syarat sebelum kita sholat. Jadi mau sholat kita tidak berwudu dahulu, kita sholat
tapi dalam keadaan haid dan nifas dan lain sebagainya. Jadi harus rukun dan syaratnya sholat itu dipenuhi. Jangan sampai syarat-syaratnya sholat tidak dilakukan dan juga rukun-rukunnya sholat tidak dilakukan. Maka bila demikian itu sholatnya tidak sah atau batal sholatnya. Demikian keterangan tentang sunnah hayat sholat dan sesuatu yang membatalkan sholat. Qaul fawaid wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung.